Malam itu, di sebuah warung kopi kecil pinggir jalan, Rendra duduk dengan gelisah. Suara rintik hujan yang turun perlahan membasahi atap seng warung menciptakan ritme yang monoton, seakan menambah kesunyian malam. Warung kopi yang biasanya ramai dengan obrolan para pengemudi ojek dan supir taksi, malam ini sepi. Lampu-lampu jalan yang jauh di ujung jalan tampak redup, hanya sebagian kecil yang masih menyala, memberikan kesan suram di sepanjang trotoar. Rendra meraba ponselnya yang tergeletak di atas meja, berharap ada notifikasi orderan masuk. Ia sudah menunggu hampir 1 jam di tempat ini, padahal sudah hampir tengah malam. Pekerjaan sebagai pengemudi ojek online memang tak menentu. Terkadang, orderan bisa datang bertubi-tubi, sementara malam ini, hanya hening yang mengisi. Di luar, hujan makin deras, menambah ketidaknyamanan yang ia rasakan. Di balik warung kopi, deretan mobil dan motor melintas dengan kecepatan tinggi, seakan tak peduli dengan jalanan yang mulai lengang. Suara mesin yang berlalu dengan cepat hampir menghilang oleh suara hujan yang semakin mengguyur. Rendra mengusap wajahnya. Tidak biasanya dia merasa cemas seperti ini. Malam 1 Suro selalu membawa suasana yang berbeda, kata orang-orang di sekitarnya. Malam ini, seakan ada yang mengintai di balik kelamnya malam, menunggu untuk muncul di antara bayang-bayang jalan. Tapi, seperti biasa, Rendra mencoba menepis perasaan itu. Ia tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Menurutnya, cerita-cerita orang tentang penampakan atau energi gaib hanya bagian dari budaya yang terlalu dibesar-besarkan. Meski begitu, malam ini, entah mengapa, ia merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya, seperti perasaan tak tenang yang mulai merayapi dirinya sejak sore tadi. Tiba-tiba, layar ponselnya berbunyi keras, memecah keheningan. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi ojek online, tanda bahwa ada orderan yang menunggunya. Rendra menatap layar dengan cepat, membaca detailnya. Penjemputan di Sumbermulyo. Rendra mengerutkan kening. Itu adalah kawasan yang cukup jauh dari pusat kota, daerah yang jarang ia lewati. Di sana, jalan-jalan sempit dan sepi, dikelilingi pemukiman yang tidak terlalu ramai. Selain itu, Sumbermulyo terkenal dengan suasananya yang agak misterius, terutama di malam hari. Dia menghela napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah orderan biasa. Mungkin hanya kebetulan saja, pikirnya. Biasa saja, Rendra. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menerima orderan itu, meraih helm dan jaketnya, dan langsung melangkah keluar dari warung. Suasana di luar terasa semakin dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Langit di atasnya gelap, awan tebal yang menggantung menghalangi hampir seluruh cahaya dari bulan. Hujan masih turun dengan derasnya, menambah nuansa kelam malam itu. Rendra mengenakan jaket hijau khas ojek online yang sudah mulai usang dan menyalakan motor. Suara mesin motor yang biasanya terdengar biasa, malam itu terdengar lebih berat. Seakan mesin motor pun merasakan atmosfer yang tegang. Hatinya mulai berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia menepikan motornya ke trotoar dan melihat ke sekeliling. Semua sepi. Seperti ada sesuatu yang menahan waktu. Tak ada orang yang lewat, hanya hujan yang membasahi aspal. Rendra membawa motornya perlahan, meninggalkan keramaian kota dan memasuki jalanan yang semakin sunyi. Di kiri kanan, hanya ada rumah-rumah kosong dengan cahaya lampu temaram. Suasana mencekam semakin terasa seiring ia melaju lebih jauh ke daerah Sumbermulyo. Hujan yang mengguyur semakin deras, menambah kesan sepi dan suram di sekelilingnya. Jalanan yang seharusnya ramai terasa aneh, seperti ada yang menghalangi aliran waktu, membuat setiap langkah motor terasa lebih lama. Tak jauh dari situ, di ujung jalan yang semakin sempit, Rendra mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Sebuah perasaan aneh merayap masuk ke dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seakan ada mata yang mengamatinya dari kegelapan. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir menyambar dari kejauhan, menyinari jalan sejenak, lalu kembali meredup. Dalam kilatan itu, Rendra melihat bayangan samar seseorang berdiri di pinggir jalan. Hatinya berdebar lebih kencang.
Sosok itu tampak sangat tidak biasa, berdiri tegak di tengah hujan yang semakin deras, mengenakan pakaian serba hitam. Hanya bayangannya yang bisa terlihat jelas, sementara sisanya hilang dalam kabut hujan. Rendra mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dengan langkah hati-hati, ia mendekati sosok itu. "Sumber Mulyo?" tanyanya. Suara sedikit gemetar. Wanita itu, dengan gerakan yang sangat lambat dan tenang, mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju dan duduk di belakang Rendra. Selendangnya yang besar menutupi hampir seluruh wajahnya. Hanya mata hitamnya yang bisa terlihat dari balik kain itu. Menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Rendra merasa sedikit cemas, tetapi ia menahan diri untuk tetap tenang. Mungkin dia hanya orang biasa yang sedang berjalan di tengah hujan, pikirnya. Ia kembali menyalakan motor dan mulai melaju. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menggerogoti dadanya. Suasana jalanan semakin sunyi, semakin gelap, dan hawa dingin mulai mengalir lebih kencang ke dalam tubuhnya. Suara deru mesin motor yang biasanya menenangkan kini terasa berat, semakin sulit untuk dipercepat. Ia merasa seperti ada yang menahan, seperti ada kekuatan yang tidak kasat mata menariknya ke dalam kegelapan. Di sisi jalan, bayangan-bayangan mulai bergerak lebih cepat, hampir tidak terlihat jelas, seperti siluet-siluet yang muncul di antara pepohonan dan semak belukar. Semua terasa tidak wajar. Namun, Rendra berusaha menepis perasaan aneh itu. Mungkin hanya imajinasinya yang bermain di tengah ketegangan malam. Tetapi, semakin lama perjalanan itu berjalan, semakin kuat rasa cemasnya. Perasaan seperti ada yang mengawasi, ada yang mengikuti setiap gerak-geriknya, semakin menebal. Di dalam hati, Rendra mulai bertanya-tanya, apa benar ini hanya malam biasa, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang menunggu di depan? Tapi ia tidak bisa menghentikan motornya. Dia harus melanjutkan perjalanan ini, membawa penumpang yang entah siapa, entah dari mana. Rendra melaju semakin jauh, meninggalkan keramaian kota yang kini hanya menjadi kilasan samar di belakangnya. Hujan semakin deras, menyiramkan air ke aspal yang berkilauan di bawah lampu motor. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah seperti dentingan jarum yang menembus kesunyian malam. Di sepanjang jalan, hanya ada bayang-bayang pepohonan yang berdiri tegak, seolah-olah menyaksikan setiap gerakannya. Perasaan aneh semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia melirik ke kaca spion, seakan ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang bergerak cepat, namun tak terlihat jelas. Sesekali, bayangan samar-samar yang ia kira sosok manusia melintas di pinggir jalan. Namun ketika ia menatap lebih tajam, itu hanya ilusi yang menghilang secepatnya. Perasaan tak nyaman yang tadi hanya berupa kecurigaan, kini semakin menjadi sebuah keyakinan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan malam ini. Di depan, lampu-lampu jalan semakin jarang. Ketika ia masuk ke jalan setapak yang lebih sempit, hanya ada dua deretan pohon yang tinggi, saling berhadapan dan menutupi pandangannya ke depan. Ujung jalan terlihat semakin gelap, dan rumah-rumah tua yang terpencil semakin dekat. Suasana yang semula sepi, kini terasa mencekam. Kenapa harus lewat sini? Gumam Rendra dalam hati, mencoba mengusir perasaan yang semakin mencekam. Setiap tikungan jalan yang ia lewati terasa semakin menambah ketegangan. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa, seperti ada mata yang mengamati di balik kegelapan. Namun, ia tetap memaksa dirinya untuk tenang. Ini hanya rasa takut yang tidak perlu. Mungkin karena malam satu suruh, atau mungkin karena hujan yang turun terlalu deras, yang membuatnya mulai merasa tertekan. Tak lama setelah itu, ia melihatnya, sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan. Rumah itu begitu sunyi, dengan dinding kayu yang mulai lapuk, dan atap yang sudah hampir roboh. Pagar kayu yang mengelilinginya tampak sudah rusak, seakan ditelan waktu. Di atas pintu rumah yang setengah terbuka, ada papan nama yang sudah pudar. Tertulis, Sumber Mulyo. Hati Rendra berdebar. Inilah tujuannya. Wanita di belakangnya tidak berkata apa-apa.
Hanya ada keheningan yang menggelayuti perjalanan mereka. Semakin dekat mereka dengan rumah itu, semakin terasa hawa dingin yang menusuk kulit. Bahkan, udara di sekitar motor menjadi berat, seolah-olah dunia sekitarnya mulai memudar. Suara hujan yang mengguyur terasa semakin sunyi, seakan tertelan oleh keheningan malam. Di sini, suara wanita itu akhirnya terdengar. Namun suaranya serak dan seperti berbisik langsung ke dalam telinga Rendra. Suara itu begitu dalam dan berat, seakan berasal dari dalam tanah yang lembab. Wanita itu menandakan dengan tangan yang terjulur, menunjukkan arah ke rumah tua itu. Gerakannya tenang, sangat tenang, seperti tidak terburu-buru meskipun hujan begitu deras dan malam semakin larut. Rendra menurunkan motor dan berhenti tepat di depan pagar rumah yang hampir rubuh itu. Detik-detik yang terasa lambat membuat hatinya semakin berdebar. Ada apa dengan rumah ini? Pikirnya, kenapa malam ini terasa begitu berat? Wanita itu turun dari motor dengan gerakan lambat. Tubuhnya yang dibungkus kain hitam terlihat begitu kurus dan rapuh. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar dari gerakannya. Setiap langkahnya terasa seperti tidak menyentuh tanah. Keheningan di sekitar semakin terasa mencekam. Sementara suara Rendra yang menggigil mulai pecah. "Mbak, tunggu," kata Rendra dengan suara terputus-putus. Namun wanita itu hanya melangkah, semakin mendekati pintu yang terbuka. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu hanya terus berjalan, membelakangi Rendra, seolah tidak mendengar suara apapun. Rendra mencoba untuk bertanya lagi, tapi mulutnya terasa kering. Ketika ia berusaha membuka mulut, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Perasaan tercekit yang sangat aneh, seolah ada yang menahan napasnya. Seakan-akan udara di sekitar semakin tebal, sesak, dan berat. Wanita itu berhenti di depan pintu rumah yang terbuka. Tanpa menoleh, dia melangkah masuk, lalu pintu itu menutup dengan sendirinya, membuat suara yang keras dan bergema di malam sunyi itu. Rendra merasa kaget, seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. "Jangan," bisiknya dalam hati. Ia merasa tubuhnya seperti beku, tidak bisa bergerak, meskipun ia ingin segera pergi. Namun, di bawah sinar remang lampu jalan yang hampir padam, ia tetap berdiri terpaku, menatap pintu rumah yang sudah tertutup rapat. Tiba-tiba, suara tawa terdengar, lembut namun mengerikan. Tawa itu begitu rendah, terdengar seperti bisikan yang berasal dari kedalaman bumi. Rendra terlonjak kaget. Suara itu jelas terdengar, meskipun hujan masih terus turun. Seperti tawa yang berasal dari tempat yang sangat jauh, namun begitu dekat, menyentuh setiap sendi tubuhnya. Tawa itu semakin keras, seperti memanggil-manggilnya. Namun, Rendra merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hanya menatap pintu yang tertutup rapat. Apa yang baru saja terjadi? Siapa yang sedang tertawa di dalam rumah itu? Tanpa berpikir panjang, Rendra segera membalikkan motor dan menyalakan mesinnya. Namun, sebelum ia bisa pergi, suara tawa itu semakin keras, lebih jelas, lebih menakutkan. Seakan ada ribuan suara tawa yang bergema di sekitar rumah itu, mengelilinginya, menutup setiap jalan yang ingin ia tempuh. Hatinya berdebar semakin kencang. Motor itu terasa lebih berat dari biasanya. Rendra menekan gas lebih keras, berharap bisa meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tetapi mesinnya seperti tidak mau bergerak, terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, dengan usaha keras, Rendra berhasil memutar motor dan melaju menjauh dari rumah itu. Hujan semakin lebat, namun perasaan takut yang menyelimutinya membuat Rendra merasa seperti ada yang mengikutinya. Seolah-olah ada bayangan yang terus mengikuti dari belakang. Di kaca spion, ia melihatnya. Di sana, di belakang motor, wanita itu berdiri lagi, dengan mata hitam yang kosong, menatap lurus ke arahnya. Tangan yang terjulur ke depan, bergerak pelan seolah mengarahkannya untuk kembali. Namun, saat ia menoleh lagi, sosok itu menghilang, hanya meninggalkan ruang kosong di belakangnya. Rendra mengerem motor dan menoleh ke kanan dan kiri. Di sepanjang jalan, hanya ada kegelapan yang mendalam. Rumah tua itu sudah hilang.
entah kemana. Namun, perasaan cemasnya tidak hilang. Di ponselnya, sebuah pesan masuk dari penumpangnya. "Terima kasih, Rendra. Sampai bertemu lagi." Jantung Rendra berhenti sejenak. Nama penumpangnya tercantum di layar ponsel. Sumber Mulyo. Namun, tak ada foto profil, hanya nama itu. Tak ada informasi lebih lanjut. Seakan-akan, pesan itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, dari dimensi lain yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Rendra menelan ludah. Ia menatap layar ponselnya, merasa dunia berputar, tanpa bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia menarik gas motor dengan cepat dan melaju menjauh dari jalan yang gelap itu, berusaha melupakan apa yang baru saja dialaminya.